mana pada pagi hari ini kita diberinya kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di SD 138. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Norma Herawati MM, Pengawas Utama Dinas Pendidikan Kota Palembang di Bukit Kecil, di Kecamatan Bukit Kecil ini. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, yang tadi sudah kita sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ibu Norma ya. Dalam di sini saya akan melihatkan atau tentang visi misi sekolah ya, sekolah dasar SD 136 Palembang. Di sini saya perlihatkan dulu profil sekolah kami, yaitu di sini ada staf Dewan Guru dan TU. Profil sekolah ini yaitu kepala sekolahnya Yusfini, akreditasinya A, kurikulumnya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Adapun di sini data guru dan tenaga kependidikan. Jumlah guru ASN ada 33 orang, tekniknya ada 6. Total semuanya ada 39 orang ya. Dan jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6, laki-lakinya ada 332, perempuannya ada 320, jumlah seluruhnya laki-laki dan perempuan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 652 orang. Nah di sini di SD 136 kami mempunyai UKS ya. Pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas Merdeka melaksanakan sosialisasi seperti dokter kecil, bias, perawatan gigi, dan imunisasi. Ini dilaksanakan tiap bulan sekali. Biasanya dilaksanakan oleh Puskesmas, selalu memberitahu dia akan ke sekolah ya. Jadi selain ini UKS, ada juga perpustakaan ini dipimpin oleh ya Pak Peri ya. Kenalan ada di sini tadi ya. Ya Pak Peri, dan ada teman-temannya juga, ada apa ya? Dan perpustakaan ini didatangi ya oleh siswa-siswa yang dia ada jadwalnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Siswa kelas 1 dan kelas 2 itu biasanya datangnya ada jadwalnya di hari Senin ya. Senin waktu istirahat dan pulang sekolah biasanya mereka datang juga ya. Untuk meminjam buku dan berlatih membaca. Di kelas ada pojok baca, selain di kelas ada pojok baca juga, di samping perpustakaan kami buat pojok baca. Kami buat pojok baca itu untuk anak-anak biar dia sambil bermain kalau pulang sekolah atau dia belum dijemput ya bisa melihat buku atau membaca, dan ada untuk permainan di sini permainan kita yang lama itu, kalau yang tahu itu apa, permainan cengkleng dulu. Jadi kami buatlah situ ya. Kalau kelas 1 itu lambat, misalnya lambat orang tuanya menjemput, dia bisa main-main dulu dengan teman-temannya. Jadi bisa dikontrol lagi ya, tidak keluar dari pagar sekolah. Nah di sini ada lapangan sekolah dan taman. Taman ini ya ada sedikit taman, kalau ya kita lihat di sekolah kami itu ya. Sudah ada penghijauan. Ini ada taman, ada lapangan sekolah, itu berfungsi untuk anak-anak olahraga, upacara, dan anak-anak bermain dan sebagainya ya. Di SD 136 ada juga esko
eskul pramuka, yaitu eskul pramuka ini sudah banyak mendapatkan ya piala-piala. Selain di Palembang dia ikut lomba, ada juga di daerah-daerah waktu itu ada di Banyuasin ya, kami mendapatkan juara umum. Ya sudah banyak ya di SU 1, SU 2 dia tuh sudah mendapatkan juara umum semua pramukanya. Ada juga eskul pencaksilat. Eskul pencaksilat ini sudah mendapatkan, anak-anak juga mendapatkan, ada juara nasional ya pencaksilat. Lanjut, di sini kami mengambil upaya tentang visi misi upaya indikatornya mengkomunikasikan visi dan kualitas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun kami mengambil di sini karena kami melihat ya rapor pendidikan kami yang muncul warnanya masih kuning, Bu. Jadi kami ambillah tentang visi misi mengkomunikasikan visi dan misi dan kualitas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kita lihat dulu secara umum ya, apa itu visi dan apa itu misi. Visi secara umum, visi adalah cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Ini secara umum. Dan misinya secara umum lagi adalah cara yang dilakukan satuan pendidikan untuk mencapai misi, untuk mencapai visi ya. Misi tadi untuk visi adalah cara yang dilakukan satuan pendidikan untuk mencapai visi. Nah, tujuan sekolah yaitu capaian kualitas yang efektif, terukur dan dapat dikerjakan relevan dan jelas untuk pencapaiannya dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah. Ini juga secara umum. Pada saat melakukan analisis lingkungan belajar, visi misi harus sesuai dengan kurikulum dari pusat, yaitu tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Sidiknas nomor 20 tahun 2023, profil pelajar Pancasila yang integrasi dalam kurikulum Merdeka, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen pencapaian pembelajaran, semua itu termasuk di dalam kurikulum Merdeka. Visi juga diharapkan ada bagiannya, yaitu religius, 2 budi pekerti, 3 nasionalisme, dan 4 komitmen. Di sini ada visi sekolah SD Negeri 136 ya. Melanjutkan lagi yang tadi secara umum, ini khusus untuk SD 136. Visi kami yaitu menjadikan sekolah yang agamis, bermoral cerdas, berprestasi dan lingkungan yang asli. Adapun misinya, misi sekolah SD 136 melatih dan mendidik siswa menjalankan kegiatan agama, membaca ayat-ayat pendek, serta mempraktekkan sholat duha secara berjemaah di lapangan sekolah setiap hari Jumat. Ya, di sini tidak pun hari Jumat, pada kegiatan jam ke-0 ya kami melaksanakan juga membaca ayat-ayat pendek itu di tiap hari pada jam ke-0 ya. Dan sholat duha itu dilaksanakan anak-anak di lapangan di hari Jumat. Ada juga yang tiap hari melakukannya ya, di kelas itu biasanya ada gurunya yang memimpinnya untuk sholat duha.
Yang kedua itu meningkatkan mutu belajar siswa baik akademik maupun non akademik dengan cara praktek dan latihan. Meningkatkan belajar siswa akademik. Akademik ini biasanya kami mengikuti ada lomba-lomba dan non akademik juga mengikuti ada lomba-lomba. 3. Mencontohkan dan mempraktekkan kebersihan lingkungan dan memelihara secara bergotong royong melaksanakan keindahan lingkungan. Nah, di sini ada foto siswa sholat duha setiap hari Jumat yang kami adakan di lapangan sekolah. Nah, sini siswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Di sini ada waktu ada lomba ya. Kami lihatkan dulu yang sedikit saja waktu lomba di SD Muhammadiyah ya. Kami mendapat juara 1 di bidang IPA dan matematika waktu itu ya. Di sini ada lomba pencak silat dan KHT tadi. Nah, ini juga ada Mobile Legends. Mobile Legends kan. Ada anak mewarnai ya, lomba non akademik. Di hari Sabtu ya, di hari Sabtu itu biasanya sesudah kami olahraga mengajak anak-anak siswa, kami ajak juga untuk menjaga kebersihan, menjadikan lingkungan yang asri. Ya, kami bawa anak-anak dipandu oleh guru ya, untuk membersihkan lingkungan sekolah, atau biasanya kami ada dipandu semua oleh guru masing-masing di depan kelasnya, supaya untuk membiasakan anak-anak hidup bersih dan dalam lingkungan yang asri. Nah, tujuan untuk meningkatkan perilaku budi pekerti luhur, meningkatkan keterampilan siswa dengan bakat serta minat, dan meningkatkan kepribadian seutuhnya, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau wajib belajar 9 tahun, meningkatkan profesionalisme personal. Nah, di sini topik diskusinya yaitu apakah program yang berjalan sudah selaras dengan visi, misi, dan pendidikan di instansi kita. Untuk bagi ini 136 ya, khusus untuk 136. Yang gurunya. Ya, saya tanyakan dulu. Yang kedua yaitu apakah tingkatan komplit yang sebaiknya dilaksanakan oleh kita sesuai dengan peran dan tanggung jawab untuk mendukung visi misi tujuan sekolah kita. Apakah sudah berlangsung? Nah, dilihat di topiknya, apakah program yang berjalan sudah selaras dengan visi misi tujuan pendidikan instansi kita? Ya, siapa yang ada guru 136 yang bisa menjawabnya? Ya, coba izin Lasmi. Mohon izin Ibu dengan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lasmi Anita dari SD Negeri 136 Kota Palembang. Hari ini kita akan melakukan diskusi secara bersama mengenai visi dan misi SD Negeri 136 Kota Palembang yang telah kami laksanakan dalam beberapa kurun waktu sebelumnya dan akan dilaksanakan ke kurun waktu ke depan. Di sini pertanyaannya, apakah programnya sudah selaras dengan visi misi tujuan pendidikan di instansi SD Negeri 136 Kota Palembang? Nah, berdasarkan yang sudah kami laksanakan selama ini dan beberapa program yang akan kami laksanakan sebelumnya, visi, misi, dan tujuan itu sudah berjalan dengan
sudah berjalan dengan semaksimal mungkin, sudah selaras. Nah, mengapa kami bilang selaras sesuai dengan visi misi dan tujuan? Karena setiap program itu sudah berjalan, seperti untuk sasaran yang diharapkan tadi religius itu sudah berjalan di kegiatan keagamaan seperti sholat duha, membaca surat pendek, dan banyak sekali di bidang-bidang lainnya seperti kami pernah mengikuti lomba dai cilik dan sebagainya. Itu kami membimbing siswa dalam mendukung visi misi sehingga bisa terwujud visi yang religius dan agamis bermoral. Yang kedua tadi ada yang kompeten, dalam itu kita membimbing siswa. Selain siswa kami juga mengajak rekan sejawat atau rekan guru itu untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi misi ini. Nah, biasanya dalam kegiatan pembel atau komunitas belajar kami selalu berbagi praktik baik. Nah, praktik baik ini kami laksanakan untuk membentuk profesionalisme yang personal bagi bapak ibu guru yang lainnya, bagi rekan sejawat. Jadi ilmu yang kita dapat itu kita bagikan ke rekan guru sehingga semuanya bisa memiliki bisa berkompeten di bidangnya, mampu nanti guru-guru nanti mampu membawa peserta didik atau murid untuk menjadi peserta didik yang berkompeten atau bisa berkompeten di sini bisa menciptakan atau menuntun murid kita untuk menjadi murid yang berpikir kritis atau bernalar kritis, yang mandiri, yang kreatif. Nah, sehingga bisa terwujudnya seperti yang kita kenal ya, kalau dalam kurikulum mereka itu ada profil pelajar Pancasila. Itu mungkin itu sebagian dari saya, nanti bisa ditambahkan oleh rekan saya yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang akan menambahkan lagi? Ya, Ibu Fikri. Ibu, terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya. Ini untuk sudah menambahi dari rekan saya tadi, Ibu Lasmi. Apakah program yang berjalan sudah selaras dengan visi dan misi tujuan? Menurut kami yang berada di SD 136 sudah selaras, ya, dan sangat selaras sekali, insya Allah. Nah, di dalam misi ini selain mengadakan kegiatan sholat duha, pembacaan ayat pendek, ditambahi di sekolah kami rutin ada guru piket, ya. Jadwal piket ini kami membiasakan anak-anak untuk membiasakan memberi salam, ya, kepada yang terlambat, bagaimana untuk menyikapinya. Nah, itu untuk menambahinya. Selain guru piket juga ada anak-anak yang diberikan untuk menjaga UKS gitu ya. Jadi di dalam keagamaan dan kesehatan juga diutamakan. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Lasmi dan Bu Fitri, saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya ya. Yang kedua, apakah tindakan konsumen yang sebaiknya dilaksanakan oleh kita sesuai dengan peran dan tingkat tanggung jawab untuk mendukung visi misi tujuan sekolah? Ada yang jawab ya? Ya, Bu Leni. Terima kasih Pak Ibu. Saya Leni Anggerwati hanya sekedar ingin menambahkan dari jawaban teman-teman saya, rekan sejawat saya, bahwasanya apa tindakan konkret yang sebaiknya dilaksanakan oleh kita sesuai dengan peran dan tanggung jawab untuk mendukung visi misi tujuan sekolah. Kami rasa tindakan konkret yang dilaksanakan yang telah kami laksanakan sesuai dengan peran dan tanggung jawab untuk mendukung visi misi tujuan sekolah ini sudah banyak sekali. Misalnya guru selalu
berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi siswa. Sehingga tujuan sekolah kami yaitu menciptakan sekolah yang agamis serta berprestasi. Jadi kami selalu gurunya itu berusaha untuk meningkatkan kompetensinya sehingga berpengaruh pada peningkatan kompetensi siswa. Jadi kami berusaha untuk menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi dari bidang akademik maupun non akademik. Dari bidang akademik, alhamdulillah kami telah mencapai prestasi. Misalnya tadi di bidang matematika maupun IPA, tadi ada lomba di Muhammadiyah, alhamdulillah kami memenangkan lomba tersebut. Dan juga di bidang non akademik kami sudah ikut di macam-macam perlombaan. Misalnya tadi ada karate, ada juga motor tricks. Alhamdulillah juara 1 di Mobile Legend, juga di festival pelajar di SMP 10 tahun kemarin. Alhamdulillah juga juara 1 Mobile Legend. Di pramuka kami juga ikut di Banyu Asin, alhamdulillah juga memperoleh juara umum. Jadi tidak bisa kami sebutkan satu persatu, alhamdulillah masih ada yang lain, Bu. Jadi itulah yang tindakan konkret yang kami lakukan sebagai guru, yaitu meningkatkan kompetensi guru yang akan diimbaskan pada peningkatan kompetensi siswa. Kemudian kami juga selalu setiap pagi tadi, selain sholat duha, baca yasin, kami juga sebelum masuk selalu berusaha untuk memberikan kebiasaan ataupun kebiasaan positif, budaya positif kepada anak. Juga selalu menasihati anak agar mereka itu tidak hanya memiliki pengetahuan yang bagus, tapi juga moral. Moral di sini adalah yang nomor 1. Jadi anak itu diajarkan untuk memiliki sopan santun, budi pekerti yang baik, sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, juga mandiri, kreatif, inovatif. Jadi kami berusaha untuk menciptakan anak-anak didik yang memiliki karakter seperti itu, Bu. Jadi begitulah salah satu contoh tindakan konkret kami selaku guru yang ada di SD Negeri 136 Kota Palembang. Demikian, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni. Dan selanjutnya ada lagi yang akan menambahkan. Izin yang berhormat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membuat kesimpulan dari jawaban-jawaban dari teman saya tadi. Sebenarnya kalau ditanya apakah sudah selaras visi misi itu dengan apa yang kami lakukan, alhamdulillah sudah selaras. Walaupun kami merasa bahwa masih ada hal-hal yang harus kami kembangkan di sana sini, harus kami tingkatkan lagi biar lebih baik lagi, dan kalau bisa semuanya itu seiring dengan visi misi kami. Dan untuk bagaimana tindakan konkret yang kami lakukan, yang pertama tadi benar bahwa kita harus meningkatkan kompetensi diri kita sehingga kita bisa melaksanakan visi misi itu, dan kemudian juga kita harus bertanggung jawab melaksanakan visi misi yang sudah kita buat di SD 136 ini. Dan selanjutnya juga saya berharap memang kita kedepannya kita bisa melihat apakah visi misi kita ini masih terus bisa kita laksanakan, karena kan visi misi ini paling lama 4 tahun sekali ya Bu ya dirubah ya Bu Nur ya Maya, paling tidak maksimal ya Bu ya, kalau enggak untuk maksimal 4 tahun sekali. Dan kalaupun juga kita berpikir bahwa 1 tahun harus kita melakukan perubahan visi misi, itu juga boleh secara maksimal itu 4 tahun sekali. Seperti itu aja. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Penny, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, terus selanjutnya demikianlah paparan dari saya tentang visi misi 1 SD 136. Saya minta maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusrini.